Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mana semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua. Di sore hari ini Allah masih memberikan pada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan fisik, kesehatan akal pikiran, sehingga kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini setelah menjalankan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib. Dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua merasa bersyukur karena yang namanya kesehatan itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin ke masjid tapi badannya tidak sehat. Betapa banyak orang yang ingin hadir di majelis ilmu tapi mungkin akalnya, pikirannya tidak sehat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan waktu lapang sehingga bisa menjalankan ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin ke masjid, duduk di majelis ilmu tapi tidak ada kesempatan. Terlalu repot atau terlalu sibuk. Nah, mungkin kadang-kadang kita merasakan seperti itu. Ada urusan pekerjaan, ada urusan dalam rumah tangga, ada urusan dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut kita untuk fokus dalam menjalankan aktivitas tersebut sehingga tidak sempat hadir di masjid, menjalankan ibadah, duduk di majelis ilmu. Maka ketika panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk selalu sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita pengen sekali untuk datang dan duduk di majelis ilmu sebagaimana kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, maka salah satu di antara bentuk dan wujud syukurnya seseorang adalah memanfaatkan nikmat Allah itu untuk menjalankan ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah SWT. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, rezeki yang cukup dan sebagainya kita manfaatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, amal saleh. Dan sebagaimana yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat yang lalu, bahwa kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan seseorang dalam kehidupan di dunia dan akhirat itu ditentukan oleh ibadah dan amal saleh yang didasari dengan iman. Ya, ibadah, amal saleh yang didasari dengan iman. Atau dengan kata lain, iman dan amal saleh. Maka dua hal inilah yang menjadi penentu seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang menginginkan perjumpaan, pertemuan dengan Rabbnya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengerjakan amal-amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Maka ini kuncinya. Oleh karena itulah dalam segala atau dalam setiap kesempatan kami senantiasa mengingatkan agar kita selalu berusaha bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita untuk ibadah dan amal-amal saleh tersebut. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita ibadah saja, amal saleh saja, kapan kita bekerja? Nah, kan? Jawabannya, bekerja itu pun bisa termasuk ibadah, bisa masuk kategori amal saleh selama memenuhi dua syarat. Satu, diniatkan sebagai ibadah. Dua, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ya. Kalau diniatkan sebagai ibadah, maka bekerja itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pekerjaan itu ibadah kalau dia diniatkan sebagai ibadah, selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kalau ada pelanggaran syariat, gugur. Walaupun diniatkan ibadah, maka gugur, tidak dapatkan pahala ibadah di sisi Allah SWT. Ya, kalau di dalamnya ada pelanggaran syariat. Baik, Bapak Ibu sekalian, menyongsong bulan Ramadan yang kurang berapa hari lagi? 4 atau 5 hari. Hari ini tanggal 26 kalau tidak salah. 26 Sya'ban, 27, 28, 9. Senin, Selasa, Rabu. Ya, berarti 4 hari dengan malam, 4 malam dengan malam. 4 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Nah, menyongsong bulan Ramadan, kita akan membahas sedikit beberapa perkara yang berkenaan dengan hal tersebut, mengingatkan panjenengan semuanya untuk sama-sama kita mereview lagi apa yang seharusnya kita pahami berkenaan dengan Ramadan. Ya, jadi menyongsong bulan Ramadan yang istimewa itu tentu kita butuh persiapan. Sebagaimana panjenengan kalau mau kedatangan tamu tentu butuh persiapan. Sebagaimana kita akan melakukan sesuatu, ya kita butuh persiapan. Jangankan kok yang berat-berat, yang ringan-ringan saja kita butuh persiapan. Supaya apa? Supaya apa yang akan kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Jenengan mau ke Mojokerto, mau ke mana? Ke Malang, pasti persiapan. Ya, minimal ngecek mobilnya, kendaraannya tidak ada masalah, bekal yang mau dibawa apa saja, itu persiapan. Ya, mau tidak mau orang-orang yang akan melakukan sesuatu kegiatan pasti persiapan. Apalagi sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar, sangat urusan yang sangat besar, tentu persiapannya juga besar. Ya, kita melakukan persiapan dan perencanaan. Kata para ahli, barang siapa yang gagal dalam mempersiapkan sesuatu, pada hakikatnya dia sedang merencanakan kegagalannya. Ya, itu kata-kata para ahli. Siapa yang gagal
dalam mempersiapkan atau merencanakan sesuatu, maka hakikatnya dia sedang merencanakan kegagalan. Ibaratnya orang mau pergi perang, musuh sudah datang, belum siap, yo kalah, mau tidak mau pasti kalah. Ya, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk di dalamnya mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa sih harus setiap mau masuk bulan Ramadan kita selalu siap-siap supaya Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita tahun yang lalu? Ya, ketika kita melewati Ramadan tahun lalu, tentu kan kita ada evaluasi. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum kita lakukan. Mungkin Ramadan tahun lalu kita sudah rencanakan, saya mau khatam Al-Quran minimal 1 kali, ternyata belum tercapai. Ya sudah, tahun ini kita rencanakan, tahun lalu saya pengen sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih setiap malam full, tidak ada yang bolong misalnya, ternyata ada yang bolong, ya kita siapkan lagi. Begitu harusnya. Jadi kita siapkan. Ada sebuah ungkapan yang disandarkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ungkapan ini sering kita dengar. Tapi kalau disandarkan bahwa ini hadis, maka itu tidak benar. Bahwa ini bukan hadis. Ini bukan hadis, tapi sesuatu yang disandarkan kepada cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan bin Ali, saudaranya Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dalam kitab Kanzul Ummal, beliau pernah berkata, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabi'un." Siapa yang hari ini, siapa yang seseorang itu harinya, di mana harinya yang itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Tapi barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka sungguh dia telah merugi. Terus wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka sungguh dia telah dilaknat, artinya celaka. Ya, celaka. Nah, ini ungkapan, bukan hadis ya. Sekali lagi ini bukan hadis. Kalau ada yang mengatakan ini hadis, maka itu keliru. Sudah diperiksa, ditelusuri jalurnya, sanadnya, ternyata ini bukan hadis. Tapi ada ucapan disandarkan kepada Al-Hasan bin Ali dalam kitab Kanzul Ummal. Nah, terus apa yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan? Pertama adalah persiapan ilmu. Kita siapkan ilmu, karena ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, harus dibangun di atas ilmu. Artinya kita harus pahami bagaimana kaifiyah, tata cara ibadah tersebut, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita harus paham ilmunya. Kemudian setelah kita paham, ketika benar-benar telah masuk bulan Ramadan, kita berusaha untuk menerapkan ilmu tersebut, ya, menjalankan ibadah, amal saleh dan segala macam bentuk ketaatan seperti apa yang sudah kita pahami itu, tata caranya, kaifiyahnya dan sebagainya. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab yang ke-217 sampai 225, di sana ada ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, ya, yang berkenaan dengan kaifiyah atau tata cara menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, nah mungkin bisa nanti menjadi rujukan panjenengan yang punya kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan lihat di bab yang ke-217 sampai bab yang ke-225.
Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kalian semua, bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan sebuah ibadah, tidak boleh meremehkan sebuah amal, walaupun nampaknya kecil, walaupun nampaknya sederhana, apalagi nanti masuk bulan Ramadan. Karena setiap ibadah amal saleh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Maka jangan meremehkan ibadah. Ya. Karena banyak orang yang kalau bukan ibadah besar itu merasa minder atau tidak tertarik. Kalau sedekah banyak, harus banyak. Kalau melakukan ibadah harus yang yang nampak besar, ya, tidak harus demikian. Pernah suatu saat para sahabat itu datang kepada Rasulullah mengajukan unek-unek, ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia, maksudnya para sahabat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujuri." Orang-orang kaya telah mendahului kami, mengungguli kami dalam amal-amal saleh, dalam pahala. Artinya mereka pikir kita ini selalu didahului atau dikalahkan oleh orang kaya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, dia dapat pahala sebagaimana kami dapat pahala. Ya. Kemudian wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dia dapat pahala dari puasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, sementara kami tidak bisa karena kami tidak punya harta. Itu ya. Jadi sahabat ini, kita ini selalu dikalahkan orang kaya. Sholat, kita sholat, dia juga sholat. Kita puasa, dia juga puasa. Begini nanti giliran sedekah, infak, mereka berinfak, bersedekah, kami tidak bisa karena kita tidak punya harta. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan-jalan untuk bersedekah? Tidak harus dengan harta, Pak. Ya, tidak harus dengan harta. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang lain beliau menyatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Ya, semua kebaikan itu adalah sedekah. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, apa tasbih Pak, Bu? Ucapan tasbih itu ucapan subhanallah. Kita mengucap atau melafadzkan subhanallah itu masuk sedekah. Artinya kita bisa dapatkan pahala sedekah. Ya, tidak perlu punya uang untuk bersedekah, itu tidak perlu punya uang. Dengan mengucap subhanallah kita dapat pahala sedekah. Coba lihat luar biasanya ajaran Islam, luasnya dan banyaknya pintu-pintu kebaikan dalam Islam. Ya, kemudian beliau mengatakan wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir, apa takbir?
Allahu akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Apa tahmid? Alhamdulillah, sedekah. Ya, wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Tahlil itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Ya, wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan mencegah melarang orang dari berbuat keburukan juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan ketika engkau melampiaskan syahwatmu kepada jalan yang halal, yaitu kepada istri-istrimu, itu pun sedekah. Masya Allah. Coba lihat. Heran sahabat, kaget. Sahabat kaget. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah ketika kami melampiaskan syahwat kami itu dapat pahala? Qala, maka Rasulullah menyatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bukankah ketika kamu lampiaskan syahwatmu di tempat yang haram, kamu mendapat dosa? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikianlah kalau kamu lampiaskan, kamu salurkan syahwatmu kepada jalan yang benar, yang baik, yang halal, maka engkau pun akan mendapatkan pahala. Insyaallah. Jadi coba lihat Bapak sekalian, luasnya pintu-pintu kebaikan. Maka seorang muslim tidak boleh merasa minder. Waduh, saya tidak bisa iktikaf misalnya, saya tidak bisa qiyam Ramadan, saya tidak bisa sedekah dan seterusnya. Tidak apa-apa. Ada jalan-jalan lain untuk beramal. Ada jalan-jalan lain kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada amalan-amalan yang derajatnya lebih tinggi dan lebih istimewa, khususnya di bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya itu adalah yang pertama tentu adalah melakukan ibadah puasa. Berpuasa dengan puasa yang baik, yang benar, yang sempurna sebisa mungkin. Menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak hanya meninggalkan hubungan suami istri, bukan hanya itu, tapi benar-benar menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dan bisa membatalkan pahala puasa. Saya ulangi, menjaga puasa itu atau shaum itu dari pertama perkara yang bisa membatalkan puasa itu, dan yang kedua dari perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apakah ada puasa yang tidak batal tapi pahalanya batal? Ada. Ya, ada. Dia tetap puasa, dia menahan lapar dan dahaga, dia tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak ada apa-apa atau tidak dapat apa-apa dari puasa. Contohnya apa? Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan bohong, perkataan dusta, menipu dan lain-lainnya, ucapan-ucapan kotor dan sebagainya, wal amala bihi, dan juga mengerjakan amalan-amalan tipuan, ya, kedustaan dan sebagainya,
Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak berhajat. Allah tidak peduli. Ya, falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari apa yang ditinggalkan, baik makan dan minum, tidak dapat apa. Ya, maka sekali lagi ibadah puasa itu harus dijalankan dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh melaksanakan qiyam Ramadan yang dikenal dengan salat tarawih. Ya, kenal dengan salat tarawih. Usahakan, khususnya bagi bapak-bapak, berjamaah di masjid. Adapun ibu-ibu boleh berjamaah di masjid, ikut salat tarawih di masjid, boleh tidak. Ya. Tetapi ada pengecualian. Tetapi ketika hendak mengikuti salat tarawih di masjid, tidak diperkenankan untuk berhias, ya, dan memakai wangi-wangian yang bisa mengundang fitnah. Ya, jadi sudah biasa saja. Ketika melaksanakan salat tarawih di masjid, dan kita bersungguh-sungguh menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebisa mungkin, semampu kita, dan berusaha untuk mengikuti salat tarawih itu sampai selesai, artinya mengikuti sampai imam melaksanakan sholat witir. Ya, karena ada jaminan siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan bersama dengan imam sampai witir, maka dia dihitung seperti orang yang sholat semalam suntuk. Jadi jangan remehkan sholat witir. Jangan sampai saya sampai tidak perlu ikut witir, saya witir sendiri. Tidak, ikuti imam sampai melaksanakan sholat. Ustaz, saya mau sholat lagi nanti, enggak apa-apa, sholat lagi enggak. Sudah sholat witir, pulang ke rumah, masih semangat, pengen sholat, ya, tapi tidak perlu witir lagi. Nah, la witrani, ya, tidak ada dua witir fi laila, dalam satu malam. Ya, silakan. Jadi ada beberapa kaifiyah berkaitan dengan hal tersebut. Maka usahakan mengikuti imam sampai selesai. Karena ada riwayat yang sahih berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah memperbanyak. Nah, saya ulangi, sebelumnya tadi ada hadis yang sahih berkaitan dengan qiyam Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau salat tarawih yang didasari dengan iman, keyakinan yang benar, ya, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan yang paling top. Puasa, salat tarawih, dan membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan istimewa. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan dapat pahala. Tapi di dalam bulan Ramadan lebih-lebih akan mendapatkan pahala yang besar. Itulah sebabnya para sahabat dan para ulama, para salafus saleh, mereka benar-benar bersungguh-sungguh, ya, membuat perencanaan untuk membaca Al-Quran atau tilawatul Quran selama bulan Ramadan, ya, karena bulan Ramadan ini tidak main-main. Di bulan Ramadan inilah yang dipilih oleh Allah diturunkan Al-Quran pertama kali padanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas, tegas. Oh, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu. Maka sebagian di antara ulama menyebutkannya atau menamainya Syahrul Quran.
Ayo kita mulai buat program. Contoh, nggak usah muluk-muluk. Saya pengen mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 1 kali. Berarti 1 hari 1 juz minimal. Kalau misalnya 29 nanti hari terakhir 2 juz lah. Ya, sehari 1 juz. Dan tidak perlu kita cari waktu yang khusus misalnya. Dalam sehari semalam ada 5 kali waktu sholat fardu maksud. Ya, dalam mushaf yang sekarang yang beredar itu 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar. 10 lembar atau 20 halaman. Kalau setiap hari kita sholat 5 kali, berarti kan tinggal sehari mungkin 1 kali sholat itu 2 lembar. Sholat subuh 2 lembar, sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, 20 lembar. Ya kan? Betul apa betul? 10 lembar, maaf, 10 lembar, 20 halaman maksud saya. 10 lembar, 20 halaman. Ya kan? Nah, kalau mau dirinci lagi, sebelum sholat subuh 1 lembar, sesudah sholat subuh 1 lembar. Ya kan? 22 halaman, 2 halaman. Sebelum sholat duhur 1 lembar, setelah sholat duhur 1 lembar. Kapan? Oh, saya pengen 2 juz, ya, 2 kali khotam, ya sudah tinggal dikali 2. Dan pokoknya di subuh sampai duha, tidak perlu, karena kita juga butuh kerja. Ustadz, saya banyak kegiatan dan sebagainya, ya cari waktu-waktu. Di masjid boleh, di rumah boleh, atau mungkin nanti sepekan sebelum hari raya sudah mudik di perjalanan 3 hari, ya selama itu ada waktu-waktu tunaikan jadwal jenengan. Pokoknya 1 hari itu harus 1 juz misalnya, sudah cari waktu-waktu. Ya, jadi sudah harus memulai dengan perencanaan. Kemudian, ya jadi ini tentang membaca Al-Quran. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian kita baca Al-Quran? Sementara hari-hari lain kita jarang sekali baca Al-Quran. Ya, kita repot, sibuk dan sebagainya sehingga tidak ada waktu untuk baca Al-Quran. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata ketika ditanya setelah puasa Ramadan, amalan apa yang paling utama? Maka jawab beliau apa? Membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Dan bulan membaca Al-Quran tidak perlu biaya. Ya, sebagaimana orang bersedekah tadi yang saya sebutkan butuh harta dan sebagainya. Tidak perlu biaya. Ustaz, bacaan saya masih geradun-geradun. Tidak apa-apa, baca. Dibaca saja. Ya, sebisanya dan semampunya. Sambil belajar sedikit-sedikit tentang kaifiyah tata cara membaca Al-Quran yang baik. Alhamdulillah di masjid ini masih jalan program tahsin saling mengajarkan Al-Quran, insyaallah. Jadi yang ketiga, memperbanyak membaca. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Nah ini, dan sedekah itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu muluk-muluk, harus uang yang banyak. Makanya ada hadis Rasulullah dengan mungkin masih ingat ketika Rasulullah menyatakan jika engkau memasak makanan yang berkuah itu maksudnya banyak airnya atau berair atau kayak gulai dan sebagainya. Jika engkau masak makanan yang berkuah maka perbanyaklah kuahnya supaya engkau bisa berbagi dengan tetangga. Ya, walaupun hanya kikil kambing. Insyaallah, coba lihat. Jadi sedekah, berbagi tidak harus macam itu. Mungkin panjenengan ketika membuat bukaan puasa takjil, kebetulan jenengan buat sendiri, ibu-ibu, jenengan buat takjil sendiri.
Kalau misalnya 5 orang jenengan bikin 5 biji onde-onde misalnya, tapi jenengan buat 10 biji, 5 bijinya jenengan bagi ke tetangga, itu sudah masuk sedekah. Masuk sedekah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala ibadah amal saleh kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Berikutnya yang kelima, melaksanakan ibadah umroh. Kalau ada modal, ada kemampuan, silakan. Karena ibadah umroh di bulan Ramadan itu sangat besar pahalanya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, fa idza kana Ramadan mu'tamiri fihi fa in umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatun. Jika Ramadan tiba, berumrohlah, karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, melakukan i'tikaf di masjid. Nah, i'tikaf. I'tikaf itu diantara para ulama ada yang mengharuskan 9 hari atau 10 hari, ada yang tidak sampai demikian, ada yang hanya biasa mungkin 1 hari atau semalam, tapi usahakan kita ada waktu i'tikaf, ya, i'tikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di hari-hari yang ganjil, karena di hari-hari itulah ya turunnya Lailatul Qadar, ya, atau di hari-hari itulah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang keutamanya panjenengan sudah tahu semua. Usahakan ada waktu untuk i'tikaf, ya. Misalnya dari sejak maghrib jenengan sudah hadir di masjid, sholat maghrib, kemudian nunggu isya jenengan tilawah, baca Quran, dzikir, doa, kemudian setelah itu sholat isya, habis itu qiyam Ramadan, setelah qiyam Ramadan sholat tarawih, jenengan baca Quran lagi, kemudian setelah itu dzikir, doa atau apapun, atau baca kitab. Mungkin agak malam lagi sedikit, pengen nambah sholatnya qiyamul lail misalnya, ditambah lagi sampai masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu subuh. Sebelum waktu subuh sahur, kemudian sholat subuh, usahakan ada waktu untuk i'tikaf. Jadi demikian gambaran tentang bagaimana kita memanfaatkan momentum terbaik dalam menjaring pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan pada kita kesehatan dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah amal saleh di bulan Ramadan. Ada dulu atau langsung ditutup? Ya, ada dulu. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Silakan. Baik, menuntaskan apa yang sudah saya siapkan. Yang terakhir ya, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Jadi ini bulan Ramadan, kesempatan untuk memperbanyak zikir. Zikir ini ringan. Saya ulangi, zikir ini ringan. Tidak perlu tenaga besar, tidak perlu biaya besar, ya. Bahkan sangat ringan di lisan, ya, ringan di lisan. Ada sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat dalam timbangan. Nanti kita semua akan ditimbang amal kita di akhirat. Namanya mizan, itu ditimbang amal kebaikan dan keburukan. Nah, 2 kalimat ini sangat berat dalam timbangan. Subhana rabbiyal azim, subhanallahi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Ringan,
Ya, kan cuma subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Atau kalimat-kalimat lain ringan di lisan tapi berat dalam timbang. Ya, maka jangan remehkan. Kemudian banyak berdoa. Ada satu ayat yang diselipkan oleh Allah di tengah ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu dari 183 sampai 186 atau 187. Di tengah-tengahnya itu ada ayat 185. Ya, yang berbicara 186 yang berbicara tentang berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita bahwa selama kita melaksanakan ibadah puasa jangan lupa banyak berdoa. Ya, diselipkan ayat ini, ayat tentang doa di tengah ayat-ayat puasa. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ya minimal mereview kembali apa yang sudah kita ketahui sebelumnya berkaitan dengan kajian ibadah, amal saleh dan amaliyah